Jika bertemu dua muslim dengan dua pedangnya, maka yang bunuh terbunuh sama masuk neraka. Kenapa? Sama-sama sudah berusaha, tetapi yang satu kedahuluan tewas. Pendahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang terkait masalah yang membunuh dan terbunuh. Apakah keduanya masuk neraka? Jadi teman-teman ya, ini ada berita yang viral ya, yaitu tentang terkait masalah ada dua orang menjadi tersangka perkelahian yaitu menggunakan sajam hingga menewaskan 4 orang di Bangkalan yaitu Jawa Timur, yaitu di Madura. Kemudian dua tersangka adalah kakak adik yaitu warga desa Bumi Anyar, yaitu adalah kakak beradik namanya Hasan dan Wardi menyerang 4 warga di Juk Korong di antara Jalan Raya Tanjung Bumi dan Pantai Indah Tanjung Bumi di desa Bumi Anyar. Jadi teman-teman, korban yang tewas ini adalah kakak adik Mat Tanjar dan Mat Tardam, paman mereka yakni Nazirhi dan Desa Larangan Timur, serta Hafiz warga desa Bumi Anyar. Kedua desa itu bertetangga di Tanjung Bumi ya. Jadi teman-teman ya, menurut pemicu perkelahian itu karena tersangka tersinggung dan sempat dipukul oleh korban. Lalu korban dan tersangka saling kenal, mungkin pernah ada masalah sebelumnya katanya ya. Kemudian dalam pemeriksaan Hasan mengaku bahwa sekitar 2 jam sebelum perkelahian ya, itu dirinya berada di kedai makan di Juk Korong untuk menunggu waktu tahlilan, yaitu Jumat petang. Mat Tanjar dan Mat Terdam melintas dengan sepeda motor. Kemudian Hasan ini menegur yang berujung cekcok. Jadi ditegur baik-baik ya, namun ini malah berujung cekcok dan tantangan duel. Lalu tersangka merasa tersinggung hingga pulang dan mengambil sebilah senjata tajam yaitu celurit, yaitu untuk menanggapi tantangan tersebut. Kemudian ya, si Hasan ini bertemu adiknya Wardi dan mengajak untuk meladeni tantangan Mat Tanjar dan Mat Terdam itu. Mereka kemudian mendatangi Juk Korong dan menyerang korban yang sedang bersama paman dan seorang teman yang notabene warga Bumi Anyar. Serangan tersebut itu menewaskan 4 orang. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bagaimana ya? Jadi kita sudah menjelaskan tentang permasalahannya. Lalu bagaimana di dalam agama kita, agama Islam, yaitu tentang ada suatu hadis, yaitu orang yang membunuh dan yang terbunuh, itu keduanya masuk neraka. Lalu bagaimana penjelasan hadis tersebut? Nah, oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah hadis tersebut. Yang membunuh dan terbunuh keduanya masuk neraka. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wa maqtulu finnar." Jika bertemu dua orang muslim dengan dua pedangnya, maka yang membunuh dan terbunuh di neraka jahanam. Ini juga dalil ya, bahwasanya orang membunuh masih muslim. Paham? Oke, paham. Orang yang membunuh masih apa? Muslim. Karena Nabi mengatakan jika bertemu dua orang muslim, berarti yang membunuh juga apa? Muslim. Meskipun dia melakukan dosa besar. Sama orang berzina juga masih muslim, orang bunuh juga masih muslim ya. Orang melakukan homoseksual juga masih muslim. Ya. Tetapi mereka diancam dengan adab yang pedih. Kata Nabi SAW, "Idza taqal muslimani bisayfayhima." Jika dua orang muslim bertemu dan dua-duanya bawa pedang yang terhunus, fal qatil wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Qila ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, ya Rasulullah, yang membunuh jelas masuk neraka. Fama balul maqtul, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Yang bunuh jelas dia yang melakukan kezaliman, dia yang bunuh. Fama balul maqtul, lantas kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Nabi SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena yang terbunuh tadi juga ingin bunuh, namun dia sudah kedahuluan. Dia juga ingin bunuh, tapi dia sudah kedahuluan. Ya. Berarti ada niat dirinya itu ingin menghabisi nyawa saudaranya. Lebih kurang seperti itu ya teman-teman. Jadi karena ada niat untuk membunuh ya. Oke, mari kita lanjutkan bagaimana penjelasan beliau selanjutnya. Oleh karenanya para ulama mengatakan
dalam hal maksiat ya, ataupun kebaikan, maka ada tingkatan, ada namanya tingkatan khawatir, hanya sekedar lewat. Hati niat, punya niat. Yang khawatir sekedar lewatnya tidak dianggap dalam syariat. Tapi kalau sudah menjadi azam, tekad, ini lain. Niatnya sudah menjadi apa? Tekad. Ini udah lain lagi. Ya. Kemudian kalau sudah melakukan sebab usaha, maka hukumnya sudah sama seperti melakukan. Hukumnya sama seperti melakukan, berhasil atau tidak berhasil. Ya. Misalnya seorang waliyadzubillah punya niat untuk mencuri, baru sekedar lewat, nyuri di rumah itu bagus, kayak astagfirullah sudah. Dia tepis, dia enggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia udah niat, saya mau mencuri, sudah tekad. Nah, ini sudah dihitung. Begitu dia sudah bertindak, dia sudah ambil tangga, taruh di pagar tetangga mau naik, tahu-tahu didatangi polisi, ngapain kamu? Dapat dosa mencuri atau tidak? Dapat, karena dia sudah berusaha dan berniat. Dia sudah berusaha. Ya. Misalnya seorang mau curi kedondong, sudah dia mau curi kedondong, terus naik, sudah sampai naik ke atas, ketahuan sama miliknya, ngapain kamu? Cari layangan. Buat apa layangan? Bikin rujak. Ini sudah jelas dapat dosa mencuri meskipun belum berhasil. Ya, paham. Ya. Dan ini dalilnya terlalu banyak ya. Dalam kebaikan maupun keburukan. Dalam keburukan seperti hadis ini. Jika bertemu dua muslim dengan dua pedangnya, maka yang bunuh terbunuh sama masuk neraka. Kenapa? Sama-sama sudah berusaha, tetapi yang satu kedahuluan tewas. Meskipun dia tidak berhasil, dia dianggap juga telah membunuh saudaranya. Dua-duanya di neraka jahanam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustaz Dr. Firanda Andirja MA hafidhahullah taala, yaitu tentang terkait masalah yang membunuh dan terbunuh keduanya masuk neraka. Jadi keduanya itu ada niat untuk menghabisi lawannya, yaitu kaum muslimin juga. Jadi sesama kaum muslimin itu tidak boleh ada niat untuk saling membunuh. Kalaupun ada perkara itu harus diselesaikan yaitu dengan baik. Apalagi ini sampai saling membunuh. Jadi yang merugi adalah mereka, ya kan? Ini sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Jadi saya akan jelaskan yaitu tentang terkait masalah ini ya. Pembunuh tentu saja telah melakukan dosa besar, ia pun diancam neraka. Demikian pula orang yang punya niatan yaitu untuk membunuh namun sudah kedahuluan terbunuh. Ini bisa diancam neraka. Lalu ia dihukum demikian karena niatnya. Hal ini berbeda halnya dengan seorang yang membela diri, harta dan keluarganya. Lantas ia mati, maka tidak termasuk ancaman dari hadis tersebut. Kalau seseorang itu terbunuh karena membela diri atau harta dan keluarganya, matinya adalah mati syahid. Kemudian hadis tersebut adalah Abu Bakar Nufai bin Haris As-Saqafi berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dua orang Islam yang bertengkar dengan pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berada di dalam neraka. Kemudian saya bertanya, wahai Rasulullah, sudah wajar yang membunuh masuk neraka. Lantas bagaimana gerangan yang terbunuh? Beliau menjawab, karena ia juga sangat berambisi untuk membunuh sahabatnya. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Bukhari nomor 31 dan Muslim nomor 2888. Jadi ada faidah hadis di atas, ini setiap amal tergantung pada niatnya. Karena yang terbunuh terkena hukuman neraka. Karena niatnya yang sebenarnya ingin membunuh namun sudah kedahuluan terbunuh. Kemudian hadis ini bermaksud bahwa yang membunuh dan terbunuh dari kalangan muslim dilatar belakangi yaitu fanatik golongan dan bukan karena alasan syar'i yaitu seperti jihad. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah yang dimaksud hadis tersebut yaitu yang membunuh dan terbunuh keduanya masuk neraka. Nah, oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Nah, kita sebagai kaum muslimin jangan sampai kita memiliki niat untuk saling membunuh apalagi sesama saudara kaum muslimin. Mungkin semua hal itu bisa diselesaikan dengan bersama ataupun dengan kekeluargaan. Bahkan kalau saya lihat ya dalam video tersebut itu orang tuanya itu sudah melarang untuk mendatangi tempat tersebut. Ya, namun qadarullah semua ini karena sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.